Now I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, kali ini saya mau bikin sebuah speaker dari PVC bekas ya. Ini dia PVC-nya, kita potong dulu seperti ini. Lalu kita panaskan ya, panaskan di kompor agar bisa diluruskan ya. Nah, ini dia proses untuk meluruskan PVC biar bisa menjadi lembaran. Setelah melalui proses panjang, akhirnya PVC-nya bisa lurus ya. Lurus menjadi sebuah lembaran seperti ini dan siap kita gambar polanya. Nah, seperti ini adalah bentuk polanya ya. Di situ ada seperti kubus gitu. Lalu di sini saya akan motong-motong menggunakan cutter dan penggaris ya. Di sini cukup mudah karena PVC-nya cukup lentur ya dan elastis, sehingga kita cukup memotongnya menggunakan cutter tanpa perlu menggunakan gerinda. Nah, seperti ini prosesnya. Langsung saja untuk singkatnya, saya sudah memotong untuk di bagian sampingnya seperti ini. Kita tinggal patahin aja kalau udah digores dengan cutter ya. Jadi lebih gampang lah. Tuh, seperti itu. Jadi kita cukup mengoreskan cutter beberapa kali dan dia udah bisa dipatahin seperti ini. Gampang kan? Tuh, ini ternyata yang di speaker dia rusak ya guys ya. Jadi saya harus bikin lagi dari awal seperti ini. Ya, caranya sama, kita bikin polanya lalu kita garis-garis pakai cutter, lalu kita bikin lubang satu dulu, baru nanti keseluruhan sampai semua lingkarannya menjadi berlubang ya, seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini. Kita pelan-pelan, step by step, sabar. Ya, dinikmatin aja. Karena di sini saya tidak menggunakan gerinda ya, jadi bisa menggunakan gerinda. Karena saya nggak punya gerindanya itu, kita cukup menggunakan cutter. Dan karena memang di sini gampang ya. Untuk hasilnya seperti ini dan kalian bisa merapikan lagi menggunakan cutter ya, pelan-pelan seperti itu. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya. Ini masih belum dilem, baru dirangkai aja dan dia disentuh aja masih bisa roboh seperti itu. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama di sini ada modul amplifier ya. Ini PAM 8403 seperti ini. Kecil seperti ini. Lalu untuk modul bluetoothnya saya menggunakan HW770 seperti ini. Dia udah include dengan jack 3,5 mm ya. Ini udah stereo juga seperti ini. Lalu untuk modul charger saya menggunakan TP4056 seperti ini. Ini udah USB Type C ya. Seperti ini. Lalu di sini saya juga menggunakan Elco 1000 mikrofarad seperti ini. Ini nanti untuk di baterainya. Lalu ini ada saklar kecil. Lalu di sini ada LED, 2 buah LED untuk charger sama koneksi Bluetooth ya. Ini koneksi Bluetoothnya. Nanti kan di sini tuh ada ininya. Ada LED indikatornya, nanti akan saya jumper juga di sini biar kelihatan. Lalu untuk ininya, untuk speakernya saya menggunakan speaker 2 inci, ada 2 buah karena ini stereo. Ini 4 ohm, berapa watt ya ini ya? Saya lupa. Kayaknya 6 watt kayaknya, atau 3 watt ya. Ya sekitar segitu. Ini ada 2 buah. Lalu yang ini tadi PVC-nya udah saya potong-potong ya, udah dilurusin dan dipotong-potong seperti ini. Ini udah fit dengan speakernya seperti ini. Nanti kita tinggal rangkai. Lalu baterainya saya menggunakan baterai 1S ya.
Ini saya ambil dari baterai laptop. Ini nanti akan saya ambil satu seperti ini, biar dia baterainya gede juga. Ini ada 2 lapis sebenarnya, ada paralel ya. Ini satu sel gitu. Lalu di sini ada beberapa kabel juga. Lalu ada alat-alatnya, ada solder, ada tang seperti ini ya, sesuai kebutuhan aja. Ini ada cutter dan lain sebagainya. Yuk kita mulai merakitnya. Oke, pertama kita mulai dengan melepaskan baterai laptopnya ya. Kita lepas dulu solasinya, lalu kita potong-potong kabelnya seperti itu. Kita potong-potong menggunakan tang ya. Kita pelan-pelan. Lalu di sini saya mengecek tegangannya menggunakan avometer, yaitu di 2,7 volt. Ini lemah ya. Kita skip dulu baterainya, dan di sini saya menggunakan lem super ya, atau lem G atau lem Cina. Di sini saya mulai untuk ngelem di bagian bawahnya ya. Kita kasih satu dulu, lalu kita pakai kayak KTP gitu untuk meluruskan biar dia itu lurus di 90 derajat ya. Nah seperti ini hasilnya. Lalu kita ya dilem lagi untuk seterusnya, prosesnya sampai dengan selesai, sampai dengan semuanya terlem dengan sempurna. Untuk hasilnya akan seperti ini ya. Nah seperti ini, seperti letter U. Lalu balik lagi di baterai. Di sini saya melepaskan kabelnya menggunakan solder ya, agar nanti bisa diganti dengan kabel yang lain yang baru gitu. Ya prosesnya seperti ini, cukup gampang. Ini dia baterai satu sel. Lalu saya mulai melubangi untuk PVC di bagian samping ya. Di sini saya bikin lubang untuk chargernya, yaitu menggunakan BMS yang satu sel seperti itu, dia Type C. Lalu di sini saya memasang kabel ke dalam BMS-nya. Kita sebut BMS saja ya, atau TP5065. Saya mulai ya disolder, memotong 2 kabel, lalu dikupas, lalu disolder, kasih dulu timahnya. Habis itu dia disolder ke dalam modulnya gitu. Untuk kabel merah disolder di B+ ya, dan untuk kabel hitam disolder di B- seperti itu. B- atau B+ itu untuk output baterai. Nah hasilnya akan seperti ini ya, tuh lihat. Selanjutnya untuk kabel satunya kita pasang di baterai ya, sesuai dengan polaritas baterainya, dimana kabel hitam untuk minus dan kabel merah untuk yang plusnya, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Itu sudah terhubung di BMS-nya. Lalu kita tutup kembali untuk solasinya. Lalu di sini saya akan mengecasnya. Indikator merah itu artinya dia sudah ngecas ya. Lalu untuk selanjutnya kita pasang modul Bluetooth-nya ya. Di sini untuk inputnya, input audio, yaitu ada R, L, dan ground ya. Untuk right, left, dan groundnya. Di sini saya akan memasangnya menggunakan kabel pita yang ukurannya kira-kira 2 cm. Kita solder secara perlahan ya, dan kita harus hati-hati menyoldernya agar tidak merusak dari modul itu sendiri. Seperti ini. Untuk hasilnya akan seperti ini ya. Itu dia untuk input audionya sudah disolder dengan baik. Dan pastikan solderan kalian itu benar-benar rapi ya, agar tidak terjadi noise. Nah, oke, hasilnya seperti ini bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita pasangkan ke modul amplifiernya ya. Di situ langsung aja kita solder. Jadi disamain untuk R ke R, L ke L, dan ground ke ground ya. Jangan sampai tertukar. Dan hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat. Itu ya. Dan di sini lampu LED Bluetooth-nya sudah saya ganti menggunakan LED eksternal seperti itu ya. Kita colok power. Nah, ini dia bakal berkedip ya. Nih. Karena dia belum terhubung ke Bluetooth. Belum terhubung ke HP. Ini nanti untuk volume, untuk speaker di sini speaker RL. Lalu di sini power nanti dihubungkan ke power yang sini. Jadi ini dia nggak pakai baterai, dia nggak pakai USB ini ya, langsung ke sini. Powernya langsung dari sini, langsung dari baterai.
Oke, ini udah dipasang kabel untuk speaker ya. Tuh speakernya di sini sepanjang ini. Ini nanti saya pasang kapasitor di sini ya. Untuk kapasitornya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini powernya di sini 5 volt. Ini ada kapasitor Elco 1000 mikrofarad seperti ini. Ini kita tinggal ambil dari jalur output ini baterainya. Ini baterainya lagi dicas kebetulan. Lalu di sini pada BMS saya pasang untuk out min dan out plusnya seperti ini. Ada 2 kabel yang nantinya akan saya pasang ke saklar ya. Ini saya pasang dulu saklarnya di PVC bagian samping, pasang sesuai dengan lubang yang sudah kita buat sebelumnya ya. Lalu di sini kita kasih timah dulu ke kaki saklarnya. Setelah itu kita pasang kabel ya. Kaki pertama itu dihubungkan di output dari BMS yang kabel merah, lalu kaki kedua dihubungkan ke kabel merah lagi yang nantinya akan dipasang ke VCC dari amplifier. Lalu saya tes saklarnya apakah dia sudah berfungsi apa belum. Di sini saya mengetesnya menggunakan avometer ya. Dimulai dari kaki-kakinya terlebih dahulu, lalu saya mencobanya pada kabelnya. Kalau udah bunyi bip berarti dia udah nyambung ya. Ini dia, kita cek di kabelnya, bunyi kan, berarti dia udah nyambung. Setelah itu kita pasang ya kabel yang dari saklar itu ke amplifier, dimana kabel merah itu yang plus di VCC amplifier. Kemudian yang warna hitam itu ada di groundnya, ground dari amplifier. Udah deh gitu. Lalu sekarang kita akan mengetesnya ya. Di sini kita tes dulu, kita nyalakan saklarnya. Nah, ini harusnya lampu indikator dari Bluetoothnya udah menyala ya. Tuh berarti sudah benar ya. Oke, kalau semua modul udah beres, sekarang kita pasang baterainya ya. Kita pasang baterai di casingnya. Seperti ini, saya pakai lem tembak. Kita pasang baterainya seperti itu. Dan ini agak kurang pas ya, jadi saya miringkan baterainya. Lalu dilem lagi biar dia kuat ya. Dilem tembak di semua sisinya. Kemudian di sini saya juga untuk di siku-sikunya saya lem lagi menggunakan lem super. Itu biar sisinya itu kuat ya, setiap sisinya. Seperti itu. Saya bikin potongan PVC yang bentuknya segitiga gitu untuk mengelem di setiap sisinya. Gitu. Lalu selanjutnya kita pasang untuk modulnya seperti ini. Kita pasang untuk modul chargernya. Lalu kita pasang untuk di sisi sampingnya. Setelah itu kita lem menggunakan lem super atau lem Cina atau lem G. Tuh, kita lem secara perlahan dan jangan sampai belepotan. Dilem juga untuk di segala sisinya ya. Kalau ada yang belepotan bisa dilap menggunakan tisu. Next kita lem di bagian sampingnya lagi yang satunya ya. Ini menggunakan lem super juga sama seperti sebelumnya. Dan pastikan lemnya itu rapi dan kuat ya, jangan sampai ada yang bocor. Oke, selanjutnya kita pasang modul Bluetoothnya ya. Modul amplifier dan Bluetoothnya kita pasang menggunakan lem tembak. Dan usahakan posisi dari lubang auxnya itu fit ya, atau dia pas di modulnya, jangan sampai miring. Lalu dilem. Kemudian jangan lupa juga untuk lampu indikator Bluetooth kita lem juga menggunakan lem tembak. Jadi lem tembak yang ketika dia kering akan jadi transparan atau putih gitu, sehingga lampu indikator akan kelihatan dari luar. Oke, next yaitu pemasangan speaker ya. Jadi mohon maaf untuk solder speaker sama pengeleman speaker itu tidak kerekam ya. Jadi sama dilem pakai lem tembak juga. Lalu di sini kita pemasangan speakernya, tutupnya itu menggunakan lem super ya atau lem Korea gitu. Jadi kita pasang secara perlahan satu sisi. Kita lem terlebih dahulu.
Begitupun dengan sisi lainnya ya, kita lem dengan lem super dan usahakan dia lurus, benar-benar fit, rapi, dan jangan sampai ada yang bocor ya. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kalau kita lihat ternyata di sisi sampingnya itu ternyata ada rongga kosong ya. Di situ ada 2 rongga kosong. Itu karena memang saya ngelemnya itu ternyata tumpang tindih gitu, tumpang tindih. Sedangkan yang ukurannya itu sama-sama panjangnya. Jadi masih ada 2 rongga yang kosong. Nah, di sini saya tutup menggunakan kabel hitam, lalu saya lem menggunakan super glue. Oke, teman-teman, udah jadi ya untuk speakernya seperti ini. Dan dia cukup kokoh ya, cukup compact ini desainnya. Kita kan coba sekarang. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Ini udah connect ya, connect di HP. Ini HW Bluetooth namanya. Ini ya, HWBT. Lalu kita akan coba musik-musik. Jangan ini. Yang ini. Wah, gila. Jadi untuk fiturnya di sini dia bisa langsung pakai aux ya. Lalu untuk ngecasnya di sini, ini indikator. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully.